Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyana fil masjid al-amanah wa akrama man ta'abbada wa taqarraba bil istiqamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal mukarramat yang saya hormati segenap para mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, as'adakumullah. Terkhusus segenap para pengurus Yayasan Masjid Al-Amanah yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mengawali kuliah zuhur atau mau'izah singkat siang hari ini, sebagai kata kunci saya akan mengawali salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Muttafaqun alaihi. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasul, la yatamannayanna ahadukum, jangan sekali-kali engkau berandai-andai, bertamanni al-mauta, kepada kematian. Kenapa emang? Gara-gara apa? Lidurrin asobahu, karena sebab ujian, kemudorotan, kebahayaan, asobahu yang menimpanya. Fa in kana, maka jika ada, la budda, dia kudu fa'ilan melakukan hal itu, falyakul, maka bacalah, kata Rasul, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, maka natil hayatu khairal li, kalau emang kehidupan, hidup itu lebih baik buat saya, wa tawaffani, dan wafatkan aku, idza kanatil wafatu khairal li, kalau emang wafat atau kematian itu lebih baik untuk saya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Kalau kita bicara soal cita-cita kita sebagai seorang muslim, sudah barang tentu pada akhir dan ujungnya kita semua kepengen hidup kita husnul khotimah, mendapatkan ridho dari Allah, kemudian akhirnya kita mendapatkan kenikmatan di dalam akhirat yang abadan, daiman, qaiman, yang itu bakal selamanya. Tapi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, perjuangan untuk ke situ tuh bukan perkara gampang. Itu kita ketahui. Kenapa emang? Karena kita hidupnya di dunia dulu. Kan manusia itu ada hidup mulai dari alam roh, kemudian
alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian alam mahsyar, nanti yang terakhir alam bako. Jadi kita hidup ini cuma pindah tempat doangan. Mulai dari alam ruh itu cuma Allah yang tahu di mana tempatnya. Yang kedua pindah masuk ke alam rahim. Gara-gara baba sama emak kita bercanda. Akhirnya kita mulai ada tuh di rahim emak kita masing-masing. Itu singkat 9 bulan 10 hari, ada yang lebih, ada yang kurang. Di situ cuman pindah tempat doang alam kedua. Masuk alam ketiga, brojol kita alam dunia. Nanti alam dunia itu cuman pindah tempat doang. Kita bakal masuk ke kuburan, barzah, kuburan. Kuburan cuma sementara doang. Kita bakal masuk lagi ke alam mahsyar. Di mana orang pada kumpul semua, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman orang di zaman kiamat. Semua nanti pengen dikumpulin sama Allah, diminta pertanggungjawaban amalnya semua di dunia. Ntar terakhir alam bako tuh mentok, udah. Namanya juga bako. Bukan rokok bako. Bako abadan, daiman, selamanya udah. Alam bako cuma jadi 2 kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sair. Atuk di sorga, atuk di neraka. Tinggal kita pilih mau kemana. Nah perjuangan kita tuh itu tuh di alam bako nih. Nah kita baru masuk ketiga, alam dunia. Dan kalau kita bicara dunia, ini yang paling riweh nih. Kalau dalam bahasa Quran, mata'ul ghurur, la'ibun walahun. Riwah udah. Nah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita sebagai orang beriman ketika mantepin makin masuk kepada alam bako bagian fariqun fil jannah, mulai dari kita di dunia pas akil baligh ya minimal ini begitu kita sadar diajarin nama baba kek, diajarin nama emak kita kek, diajarin nama guru kita kek, begitu kita bahwa dunia sementara, bahwa dunia cuman lintasan, bahwa dunia cuman mazratul akhirah, maka mulai dari detik itu juga tuh kita harus siap tuh menerima segala macam berkaitan dengan ujian untuk sampai kepada ridho Allah di alam bako tadi tuh. Ini yang kadang-kadang banyak orang enggak kuat. Kenapa emang gak kuat? Karena emang ada makhluk yang kagak demen kita mendapatkan ridho Allah ada. Siapa dia? Iblis, jurig, dia kagak demen dia. Makanya dia ngeribedin kita mulu. Bagaimana caranya kita gagal jadi orang bener. Nah kita kudu kuat nih. Kan kita udah tahu, udah mulai rajin ngaji, udah mulai dikasih mau'izoh, udah mulai diingetin baik-baik. Nah kita kudu kuatin nih. Ini yang susah, karena yang namanya setan itu kalau ngegoda orang tuh nggak gampang nyerah dia mah. Kan dalam Quran ada ma baina aidihim wa mi waraihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Enggak dapat dari depan ke belakang, enggak dapat dari belakang ke kanan, dari ke kanan ke kiri, terus dikepung gitu. Bagaimana caranya biar kita rontok? Artinya biar kita gagal jadi orang bener. Naudzubillah. Akhirnya hidupnya hubud dunia, ame syariat gedeg, ame pengajian enek, ama ustadz rada kagak demen, ama kegiatan yang bener-bener di kagak betah. Tapi sebaliknya begitu di depan maksiat betah, di tempat orang-orang yang jahat, orang zolim dia tenang, nyaman. Oh baik-baik nih, itu udah isyarah tuh. Orang kalau udah demen dengan kebaikan, insya Allah dekat sama kebaikan. Ya mutul mar'u ala ma asya alaihi wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Dimatikan manusia bagaimana
kebiasaan hidupnya. Maka di antara cara kita mendidik anak kita biar soleh dan soleha, kalau kata ulama, di antaranya ayu awidahu ala amalin solihin. Kita membiasakan kita punya anak untuk beramal soleh. Awid, biasain masuk rumah salam, assalamualaikum pak. Ntar anak kita tato masuk aja nyelonong, kita tegur, nak jangan masuk dulu, ulangin, salam dulu, assalamualaikum. Anak kita kagak hormat sama yang tua, kagak cium tangan, ulangin nak, salim dulu, salim. Itu namanya ngebiasain. Biasain ajak ke masjid, biasain ajak jamaah, biasain demen sama pengajian. Karena pembiasaan itu yang akhirnya menjadikan karakter kita sebagai orang Islam itu demen sama syariat, nyaman sama syariat. Ketika dia melakukan syariat, maka itma'annal qalbuhu, maka dia merasa tenang hatinya. Kenapa? Emang dekat sama syariat. Ibadah orang kalau biasa ba'diyah, kagak tenang. Orang kalau biasa duha, kagak enak. Aktivitasnya kagak enak, kayak ada yang kurang. Nggak tenang tuh namanya. Orang kalau belum witir, tidurnya kagak enak. Kalau emang biasa witir sebelum tidur. Nah itu namanya ngebiasain yang namanya semua segala syariat yang Allah perintahin, mahdoke, goiru mahdoke, wajib ke, sunnah, itu biar akrab sama kita, nyangket, biar akrab. Dan itu yang mahal. Cuman itu nggak ujuk-ujuk datang begitu. Dia kudu dari pembiasaan, ada tarbiyatul aulad, tugas kita sebagai orang tua. Makanya kalau dalam bahasa tasawuf, kita sebagai orang tua nggak boleh kita ananiyun alal khairi, kita egois ame kebaikan diri kita, nggak boleh, haram. Ke masjid sendiri, tahajud sendiri, bodoh dah, anak mau tahajud, mau subuh kayak, mau kagak kayak, ke masjid kagak kayak, bodoh amat, nggak boleh. Yang namanya kewajiban kita negorin anak dalam syariat, terkhusus dalam urusan ibadah, apalagi urusan sholat, itu kewajiban mutlak. Hatta kalau dalam kitab Nasha'ihud Diniyah wal Imaniyah, hatta itu anak itu udah nikah, tetap urusan kewajiban ibadah terkhusus sholat kudu diingetin. Udah sholat belum? 5 waktu jangan ditinggal ya. Apalagi sekarang enak paling nggak lewat WA kek, lewat salam kek. Itu artinya kita sebagai orang tua ngingetin supaya anak kita juga akrab sama kebaikan. Karena yang namanya kita minta kumpul dalam kebaikan nanti bukan cuman sendiri, tapi kita pengen kumpul bareng sama keluarga, sama saudara, bahkan muslimin muslimat. Makanya kalau dalam tasawuf nggak boleh egois sama kebaikan, kagak boleh, haram. Yang kita kerjain nanti hasilnya, kalau kata Al-Habib Al-Haddad, haba mansurun. Haba itu debu yang alus-alus tuh, mansurun, bertaburan. Jadi semua ibadah kita bisa haba mansurun. Kenapa? Emang orang egois sama kebaikan. Nah kembali kepada pokok persoalan, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Untuk sampai kepada tingkat itu bukan perkara gampang tuh. Nah terkadang ketika lagi kita meniti jalan untuk mencapai kebaikan, perbaikan, ujian banyak. Kalau kata Rasulullah, umatku yang suka enggak kuat mendapati ujian itu 2. Yang pertama al-fakru, yang kedua wal alamu, kefakiran ame al-alam. Alam itu penyakit. Intinya urusan ekonomi, urusan duit sama urusan penyakit yang banyak agak kuat. Nah kalau udah wayasuddu alaihil fakru wayasuddu alaihil alamu, ketika Allah kasih terus kedahsyatan dalam kebokean, kebangkrutan, kemerosotan ekonomi, pada puncaknya kalau dia kagak punya iman, goyang tuh.
Sama urusan penyakit begitu juga. Wasyadda alaihil alamu wasyadda alaihis saqamu. Ketika Allah terus kasih yang begitu berkaitan penyakit lagi, dia berobat udah, kesono udah, tapi terus penyakit itu malah nyarang. Pada kondisi tertentu itu namanya wasyadda alaihil humum wal humum. Bukan cuman humum wal humum, kegundah gulanahannya udah terakumulasi tuh. Yang ini belum kelar datang lagi, yang ini belum, waduh stres tuh. Nah itu pada orang-orang atau pada diri kita terkadang kita ngalami hal itu tuh. Dan akhirnya ujung-ujungnya kalau ada orang yang kurang kuat iman, dia akhirnya punya ungkapan gampang banget, ya Allah kalau begini gue mati aja dah. Dikata mati enak kali, ya Allah gue mati aja dah. Nah dalam hadis tadi Rasul memberikan ijazah kepada sahabat, umumnya kepada umatnya termasuk kepada kita. Jadi kalau suatu saat kita berhadapan dengan ujian yang luar biasa, kemudian pada akhirnya kita mentok, jangan boleh, haram. Makanya istimbat afadal hadis tadi itu, kalau kata ulama, yukrahu lil muslimi ayyatamannal mauta inda asobathum bidororin fi dunyahu au fi badanihi. Yukrahu dimakruhkan lil muslimi pada seorang muslim ayatamannal mauta, dia berangan-angan kematian inda asobathu bidororin, ketika dia tertimpa dengan doror, uji lagi diuji fi dunyahu, baik dalam urusan dunianya au fi badani, atau dalam urusan badannya penyakit. Kenapa emang? Li'anna hadza tamanni, karena yang namanya angan-angan kematian itu yas'uru bi'adamir ridho bil qada, itu sebagai simbol bahwa dia itu tidak nerima qada yang Allah kasih, takdir yang Allah kasih. Nah ini makanya Rasulullah mengijazahkan kita doa, jangan minta mati, jangan, tetap kita kembalikan. Makanya dalam istimbat yang kedua, afadal hadis yang kedua, yusannu, disunahkan, liman yatamannal mauta, bagi orang yang berangan-angan kematian, ayyadua, hendaklah dia berdoa, bima arsyadan nabi, dengan apa yang Rasul udah kasih petunjuk, min kalimatin fiha at-taslim, dari kalimat-kalimat doa yang di atas, itu sebagai bentuk at-taslimut tamu, penyerahan diri secara totalitas lillah, kepada Allah Ta'ala. Kenapa emang? Berarti dia masih meyakini alladzi ya'lamu, yang mengetahui haqaiqal umuri, segala hakikat-hakikat urusan, wa awaqibaha, segala bentuk akibat-akibat itu semua urusan tetap yang Allah lebih tahu, Allah yang lebih, itu kita masih punya keyakinan. Makanya Rasul ngajarin, kalaupun kita lagi mentok banget, naudzubillah, kemudian kita perasaan pengen mati, jangan bilang ya Allah gue mati aja begini, ribet banget itu begini, susah banget, utang banyak begini, udah gue mau mati aja, jangan. Sama penyakit, ya Allah saya berobat udah, kesono udah, begini penyakit sakit, ya Allah mati aja, udah mati, jangan. Rasulullah ngijazain doa, kita suruh baca Allahumma ahyini makanatil hayatu khairul li wa tawaffani makanatil wafatu khairul li. Dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, wa amitni makanatil mautu khairul li. Ya Allah hidupin saya, Allah sehatin saya kalau emang sehat lebih baik buat saya. Ya Allah matiin saya, Allah wafatin saya kalau emang wafat lebih baik buat saya. Begitu kata ulama berijtihad. Kalau kita nengokin orang sakit nih, ada saudara kita sakit, tetangga kita sakit, yang udah mati kagak, hidup kagak, layah ya walayamut, pokoknya dokter udah angkat tangan, wah sono selang, sini selang, atau udah di rumah tinggal melonjor aja udah gak kenal orang. Nah di antara lain suruh doanya begini nih, Allahumma ahyihi, kalau itu laki, kalau perempuan Allahumma ahyiha makanatil hayatu khairul li wa tawaffaha makanatil mautu wafatu khairul laha. Kalau emang perempuan, ya Allah hidupin ini orang kalau emang hidup lebih baik buat saya, buat dia, sehatin dia kalau emang sehat lebih baik buat dia. Ya Allah wafatin dia kalau emang wafat lebih baik buat dia. Nah itu sebagai bentuk taslimut tamu, kalau kata ulama ahlul hadis, bentuk penyerahan yang sempurna, udah itu totalitas.
Jadi jangan apa kata kita mati aja mati, jangan. Bahasa singkatnya kita suka di masyarakat kita atau pada umumnya orang suka bilang, ya Allah saya minta yang terbaik ya Allah. Nah bahasa yang terbaik itu kita serahin sama Allah. Kalau emang hidup ya Allah, kalau emang mati ya Allah. Artinya kalau emang hidupnya orang bisa lebih baik, hidupin ya Allah, sehatin. Tapi kalau emang kudu dia mati lebih baik, matiin ya Allah, wafatin. Jangan seksa begini, kesianan. Nah itu usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Suatu saat orang ada kalanya ketemu dengan yang begitu. Makanya jauh-jauh hari Rasulullah udah pernah juga ngasih nasihat singkat. Rasul pernah ngasih nasihat, ta'arraf ilallahi firroho ya'rifuka fisyiddah. Apa kata Rasulullah? Ta'arraf ilallahi firroho. Ta'arraf, kenalin Allah, akrabin Allah, deketin Allah. Kapan? Firroho. Roho itu hidup lagi enak, badan sehat, duit ada, tender goal, pokoknya keluarga lagi enak. Itu ta'aruf, lagi begitu tuh akrabin Allah, deketin Allah. Duha tambahin, tahajud tambahin, istighfarnya tambahin, sholat tasbihnya rajinin, jamaah rajinin. Kenapa emang? Wanudawiluha bainan nas, karena dunia berputar, nggak selamanya dia sukses, nggak selamanya dia sehat, nggak selamanya dia jadi pejabat. Bisa jadi suatu saat bakal pensiun, suatu saat bakal sakit. Nanti kalau dalam keadaan syiddah, ya rifuka fi syiddah. Syiddah tuh dalam kebalik yang kagak enak. Badan udah mulai penyakitan, ekonomi udah mulai merosot, bini udah mulai uring-uringan, anak pada buangor, gaji udah kagak punya, udah geblangsak kalau kata kita tuh. Nah kalau udah begini kan kita umumnya semua manusiawi ngeluh. Nah kalau kita ngeluh, ya Allah tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kalau dulu kita masa firroho, kita akrab ame Allah, begitu kita ngeluh, kita syikayah, kita ngadu ame Allah, ya rifuka, Allah buru-buru tolongin kita, ngehin kita. Oh iya, hamba kuno yang dulu kaya dekat sama aku buru-buru tolongin. Ya rifuka, buru-buru ngenalin. Berarti mafhum mukhalafahnya, andai kata sebaliknya dalam keadaan roho, badan sehat, duit banyak, hidup sukses, kita lupa ame Allah. Jamaah kagak mau ngaji ogah, pokoknya abis dah maksiat terus. Ntar begitu melarat aja baru dah ke masjid, begitu dah ampeg baru dia ke musola, baru zikir dah Allah Allah Allah, tega ya Allah, tega ya Allah, tega ya Allah. Ya biar kata dia teriak tega ya Allah, tega ya Allah. Kalau emang dulu dia firroho kagak inget sama Allah enggak ya rifuka, Allah nggak buru-buru. Kalau kata kita mah dicuekin, diantebin. Nah itu naudzubillah, naudzubillah. Makanya usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Sekali lagi maka kita kudu hidup bahwa kita ini amanah. Kalau kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq, makanya renungin salah satunya kalimat istirja. Terakhir nih kalimat istirja sebagai pelajaran penting. Kalau kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq, kalimat istirja itu salah satu bagian, kalau dalam kata ulama hikmah itu termasuk bagian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu zikiran yang di dalamnya ada nama Allah, zikiran yang singkat, ringkas, ada nama Allah, Ismul A'zam, itu namanya kalimat thayyibah. Tahlil, tahmid, tasbih, takbir, semuanya ada nama Allah tuh di dalamnya. Takbir, Allahu Akbar. Tasbih, Subhanallah. Tahmid, Alhamdulillah. Tahlil, La ilaha illallah. Istighfar, Astaghfirullah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hauqala, La haula wa la quwata illa billah. Hasba, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Termasuk istirja. Itu ada nama Allah. Apa itu istirja? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau kata Ba'dul Hukama, ini kalimat thayyibah nih namanya. Kalimat thayyibah tuh boleh dizikirin, boleh diwiridin sebanyak-banyaknya. Dan setiap kalimat thayyibah tuh punya keistimewaan, maziyah tersendiri. Takbir kita zikirin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid kita zikirin banyak-banyaknya. La ilaha illallah, la tahlil. Itu semuanya punya kalimat thayyibah, punya kemuliaan, termasuk istirja.
Cuma memang jarang ya kita baca orang zikir istirja, jarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarang. Paling kata sebelahnya, wah lagi nyantet nih, lagi nyantet. Kenapa emang rada serem? Kenapa serem? Kita seringnya dengarnya di toa musola. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tewas dan tewas. Makanya jarang orang zikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu saya pernah ada orang undang saya tuh di daerah Bandung, majelis zikir daerah Bandung. Itu dia zikirnya mulai dari jam 11, mulai dari sebelum setengah 12. Itu zikirnya salah satunya yang dizikirin innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampai 555 kali. Wallahu a'lam itu sanadnya dari mana. Cuman yang jelas itu emang dibolehin karena salah satu yang dizikirin boleh. Artinya kembali kepada masalah tadi sebagai pembelajaran biar kita ingat, kalau kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq kita suruh ingat itu kalimat istirja. Kenapa emang kalimat istirja itu ada dua pengikraran hamba kepada Allah. Satu, inna lillah. Apa isi ikrarnya? Iqrarun ala ma minna hiya lillah. Pengikraran diri seorang hamba kepada Allah, apapun yang dimiliki hamba hakikatnya Allah yang punya. Kita punya mata, kita punya kuping, kita punya kaki, kita punya ruh, kita punya anak, kita punya bini, kita punya banda, Allah yang punya. Artinya pesannya amanah. Yang kedua, ikrar yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Jadi dipotong itu ada dua. Wa inna ilaihi raji'un. Apa isi ikrarnya? Iqrarun ala ma minna hiya halakun. Apapun yang kita punya dalam diri kita nih, badannya ke ruh kita ke anak kita banda kita semua kita halakun, semua bakal hancur binasa hilang modar paeh bakal habis. Artinya apa? Kita kudu ingat kita bakal masuk kuburan, bakal mati. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan sekelas Khalifah Rasyidin, bahkan beliau termasuk mubasysyar bil jannah, dia paling takut sama kuburan, paling cengeng ngelihat kuburan, paling cengeng diceritain kuburan. Kenapa emang? Karena dia ingat pesan Rasul. Karena kuburan itu pos pertama alam akhirat. Kalau kuburannya enak, proses kesononya enak. Di alam mahsyarnya enak, digiringnya enak, di alam mauqifnya enak, ditimbang amalnya enak, dibagiin rapot amalnya enak, lewat jembatan sirotnya enak. Asal kuburannya enak. Tapi kalau kuburannya udah kagak enak, fama ba'dahu asyaddu minhu. Proses kesononnya bakal lebih ribet. Di mauqifnya ribet, digiringnya di alam mahsyar ribet, ditimbang amalnya ribet, dibagiin rapot amalnya ribet, lewat jembatan sirat dibikin ribet. Kenapa? Emang kuburannya udah kagak enak. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan paling cengeng kalau udah lihat kuburan, paling cengeng kalau udah diceritain kuburan. Itu sekelas Sayyidina Utsman bin Affan. Orang sekarang kuburan di samping rumah, rumah di samping kuburan, Jumatan kagak berangkat. Ya ada lebih ekstrim lagi, kerjaannya kanggali kubur, dia kagak pernah sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada intinya usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ayo dah kita udah waktunya untuk sama-sama sadar, rapiin pemikiran kita bahwa alam ini cuman pindah tempat, kita bakal nanti ke alam bako. Penentuan tergantung diri kita. Jadi semua yang kita kerjain bukan buat Allah, bukan. Kalau dalam bahasa hadis yang lebih panjang nih, intinya semua manusia di alam ini soleh semua, nggak nambah kemuliaan Allah sedikit pun. Sebaliknya satu alam semuanya brengsek semua, bangor semua, Allah kagak tekor. Kenapa emang? Karena semua bakal kembali kepada kita, diri kita semua. Wa inna ma'alaika wa ilaika. Sesungguhnya itu bakal kembali kepadamu dan untukmu. Oleh karenanya sebagai orang muslim yang cerdas, maka pikirin perjalanan hidup kita masing panjang. Tapi hati-hati jangan terperosok dengan dunia, bahwa hidup di dunia itu cuma sekedar lintasan. Makanya kalau dalam tasawuf nggak boleh ada sifat hubbud dunia, ngoyo ame dunia, yang kita bakal terjebak dengan hasutan iblis, laknatullah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah fid dunya wal akhirah, dan akhirnya insya Allah kita mendapatkan ridho berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup dengan doa mengakhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kita dikasih ujian penyakit seperti orang tua atau anak, penyakitnya lama sembuhnya. Tahu-tahu kita berpikiran begini, ya Allah kalau memang mau hidup, hidup, atau mau mati, mati. Iya. Apa ini suatu doa atau keputusasaan? Iya. Itu satu. Kedua, ada orang berpikiran begini, dia udah cinta sama dunia segala macam. Cuman kalau kita ngingetin, ya sudah, paling kalau sudah mati ya udah gitu doang, dikubur, nggak ada lagi pemikiran seperti itu. Apa itu memang kebiasaan orang-orang sebelum dahulu seperti itu ada, Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Seperti yang Al-Fakir sampaikan, ketika kita ditempa ame ujian terkhusus penyakit, kadang di masyarakat kita suka keluar begitu kalimat, ya Allah emang hidup dah, mati dah. Itu kalau emang dasarnya kita kembalikan kepada hadis yang Rasulullah berikan tadi kepada kita, kalau kata dalam syarah hadis tadi, itu sebagai bentuk atas limut tamu lillah, justru itu sebagai bentuk penyerahan secara totalitas kepada Allah. Jadi bukan bentuk keputusasaan, justru dia udah mempasrahkan semuanya kepada Allah. Makanya yang lebih sempurnanya kalimatnya tambahin, ya Allah kalau emang hidup lebih baik, hidupin, sehatin ya Allah. Kalau emang mati emang lebih baik, kami ridho, ya Allah ambil gitu. Nah itu bukan bentuk keputusasaan, tapi justru itu yang paling baik. Artinya kalau dasarnya kembali kepada doa yang Rasulullah ajarkan, kira-kira gitu. Yang kedua tadi saya kurang. Oh iya. Oh iya. Ya biasanya orang yang udah ditegur dengan berbagai nasihat itu, kalau kata Imam Ghazali udah dijangkit penyakit al-qalbul qasi, penyakit yang hatinya keras. Orang kalau udah keras susah udah nerima nasihat, apalagi kalau udah disinggung kematian. Kalau kata ahli fikih, kematian itu disebut al-mautu huwa qiyamatun sughra. Kematian itu merupakan kiamat kecil. Jadi kiamat ada dua, ada kiamat kubroh, kiamat yang bebeneran, ada kiamat yang kecil. Apa itu kematian? Lah kalau orang udah nggak bisa ngambil pelajaran dari kematian, kalau kata Imam Ghazali itu namanya orang udah terjangkit qalbul qasi, hatinya keras. Itu naudzubillah. Makanya Rasul bilang, udah kalau ada kematian itu udah nasihat yang paling agung, udah kafa bil mauti wa'izo, cukup asal ada yang mati itu udah nasihat, nggak usah pakai ceramah, udah itu nasihat. Bahkan lebih ekstrim lagi Rasul bilang kafa bil mauti muzahidan fid dunya wa muraghiban fil akhirah. Cukup udah asal ada yang mati di keluarga ente, itu jadiin berarti ente didorong untuk muzahidan fid dunya, kudu zuhud ame dunia jangan ngoyo. Yang kedua muraghiban fil akhirah, kudu maruk rakus ame urusan akhirat, ngaji, sholat, jamaah, kudu rakus urusan begituan. Itu Rasul tuh yang kata itu, Rasul nasihatin. Makanya kata Imam Ghazali, kalau orang udah dinasihatin disindirin mata mati nggak mau nerima, itu naudzubillah, itu udah terjangkit qalbul qasi atau qaswatul qalbi, hatinya keras. Itu naudzubillah wal iyadzubillah. Itu kira-kira. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Langsung. Ya, mari Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan berkaitan dengan kebaikan-perbaikan dalam diri kita, mulai dari akil baligh sampai hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanemin dalam diri kita semua, termasuk diri saya. Mari tanemin, Al-Fakir juga termasuk yang berusaha menanamkan diri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, dituntunin oleh Allah, mendapatkan taufiknya, diberikan kebaikan-kebaikan, dan akhirnya insya Allah tambah kuat, tambah ibadah, tambah tua, tambah rajin jamaah, tambah tua, tambah rajin
rajin sholat sunnah, tambah tua, tambah rajin sodakoh, tambah tua, tambah rajin ibadah, dan akhirnya dekat dengan kematian yang husnul khotimah. Mudah-mudahan ini Allah redho dan akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil karim. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wad dhair. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina min ahlil khair waj'al hubbana bi hubbi ahlil khair wa akhtim a'malana bi a'mali ahlil khair wattasil 'amalana bi amalihim minal khair ilal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dhurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid al amanah bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wala minna wala ma'ana wala mayatba'una saqiyya wala matruda wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.